warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, dari saya dulu. Pertama, nama saya Rinka Salsabila Caiserin Wardiana. Saya penempatan di kantor UPBU kelas 3 Maimun Saleh Sabang. Di sana saya sebagai teknisi penerbangan. Selanjutnya, teman-teman boleh perkenalan dulu ya, mulai dari Mas Akbar. Silahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Akbar, penempatan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Poso. Di sini saya menjabati sebagai pengadministrasi kedatangan dan pemberangkatan kapal. Oke, selanjutnya dengan Bapak Bona, saya lanjutkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bonaventura. Saya penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 25 Provinsi Papua dan Papua Barat untuk jabatan di instansi tersebut sebagai Inspektur Sungai Danau dan Penyeberangan. Ya, makasih teman-teman atas perkenalannya. Baik, pada kali ini kita akan diskusi bersama untuk bertukar pikiran nih mengenai isu-isu yang ada saat ini terkait upaya untuk mewujudkan smart governance. Mungkin teman-teman ada gambaran atau pandangan tentang apa sih smart governance itu? Menurut saya, smart government itu semacam tata kelola pemerintahan yang cerdas, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisien kebijakan publik. Eh, Bisa dikatakan juga sih lebih untuk mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan. Jadi umumnya tuh supaya sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif. Dengan ini kan pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga penganggaran nggak harus tatap muka, nggak perlu antrian panjang, Nggak perlu manual ya, Mas ya? lebih mempermudah. Oh, jadi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Mas Bona. Jadi smart governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan, di mana dapat dilakukan pada beberapa indikator. Yang pertama yaitu pelayanan publik, public service. Yang kedua, manajemen birokrasi yang efisien, yaitu di mana tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggung jawab, dan keterbukaan. Yang ketiga terakhir yaitu efisiensi kebijakan publik, di mana pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Begitu, Mbak. Jadi smart governance ini visi misinya Presiden untuk mempercepat literasi digital di semua aspek pemerintahan. Oke, terima kasih teman-teman atas gambaran atau pandangannya ya. Saya setuju banget nih sama teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya, smart governance itu intinya suatu sistem pemerintahan yang prinsipnya transparan, informatif, dan responsif ya, melalui adanya dukungan teknologi-teknologi informasi, apalagi di era yang sekarang ini yang sangat dibutuhkan kemampuan menggunakan teknologinya, sehingga dapat menciptakan tata kelola kebijakan dan sifat yang sangat kolaboratif. Nah, contohnya kan kita bahas SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mungkin teman-teman sebelumnya juga udah tahu tentang penerapan-penerapan smart governance pada SPBE ini. Dan penerapan itu dilakukan pada instansi masing-masing. Mungkin ada yang bisa sharing tentang penerapan-penerapan tersebut? Hmm, Baik, Mbak. Mungkin kalau SPBE sendiri kan ya ya kita tahu artinya panjangannya penyelenggaraan pemerintah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebenarnya SPBE ini nih sudah diatur sih di Peraturan Presiden Nomor 95
tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi SPB ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Jadi SPB ini bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi aja gitu, atau sistem informasi dalam pengerjaan proses kegiatan keseharian pemerintahan. SPB ini meliputi itu ada tiga sih yang menjadi faktornya sih. Jadi yaitu kegiatan pemerintahan, terus teknologi dan informasi, nah, dan tiga itu pelayanan serta layanan. Jadi kalau contohnya tuh kalau yang paling dekat ya di kantor, di instansi yang di kantor saya, yang paling dekat itu yang kita sama-sama tahu ya, kalau di Kementerian Perhubungan itu kan udah menerapkan yang namanya sistem monitoring pegawai ya, atau yang kita tahu situsnya tuh AP2KP itu, atau sistem monitoring pegawai. Jadi kalau di situ, nah di AP2KP ini juga nih itu aplikasi yang bertujuan untuk mendukung proses pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan ya, di instansi kita nih. Nah, di dalam AP2KP itu tuh ada banyak unsur penilaian yang dinilai dari situ tuh. Mulai dari absen kita, mulai dari apa aja nih yang kita kerjakan, terus outputnya apa gitu selama sehari. Bahkan itu sebulan ya, kita gunakan terus lah. Wajib kita isi sebagai penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja kita itu. Nah, jadi kalau AP2KP ini sebenarnya sangat membantu sih. Jadi kan kita tahu ya di Indonesia. Jadi itu tuh kayak semacam monitoring pegawai, kayak semacam aplikasi untuk monitoring pegawai-pegawai Kementerian Perhubungan. Nah, kita tahu kan Indonesia ini kan luas, pulau-pulau ya. Nah, kalau eh, pegawai dari pusat ya, nah dia harus turun langsung ke lapangan buat monitoring masing-masing pegawai itu kan nggak mungkin ya, agak susah ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini sih membantu sih. Jadi kan AP2 sistem ini kan dia udah terpusat ya, jadi cukup dimonitoring dari jauh aja bisa. Jadi lebih simpel, memudahkan sih. Oke, Ini itu sih. berarti AP2KP ya Mas kalau di tempat Mas, Ya, tentang monitoring kegiatan pegawai ya? ya. Oke, gimana kalau Mas Akbar? Oke, jadi kalau di tempat saya yaitu tepatnya di kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas 3 Poso, sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan, kami sudah menggunakan aplikasi absensi bersistem web, yaitu Skema Raja, di mana pada Skema Raja ini adalah sistem kehadiran elektronik dan monitoring penugasan jarak jauh. Ini aplikasi yang buatnya ini adalah Kementerian Perhubungan. Jadi di tempat-tempat juga sedang menggunakan ini juga. Dengan Skema Raja ini mempunyai dua fitur, yaitu sistem yang diperuntukkan dalam melakukan presensi pegawai, baik untuk pegawai yang bekerja di kantor atau work from office, maupun pegawai yang bekerja di rumah atau work from home. Dan fitur yang kedua inilah sistem monitoring kegiatan dan penugasan pada pegawai setiap harinya. Di aplikasi Skema Raja ini dia sistem monitoring absensi terpusat, di mana pusat bisa langsung mengetahui kehadirannya pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan sendiri. Di Skema Raja ini juga kita mempunyai keuntungan ya, itu mempermudahnya absensi pegawai. Lagi di situasi pandemi ini kita sudah melakukan itu ya, apa, work from home atau pekerjaan dari rumah. Jadi kita tidak perlu lagi
datang ke kantor untuk absensi, tetapi kita bisa melakukannya langsung dari rumah. Kedua, yaitu keuntungannya skema Raja ini membantu merekap semua daftar absensi yang sudah diinput pegawai. Jadi kita tidak perlu lagi manual nih untuk merekapnya cara sepertinya yang seperti sebelumnya absensi pegawai ini kan menggunakan tangan itu. Jadi sekarang udah otomatis menggunakan absensi skema Raja. Tiga ini menggunakan fitur otomatis lokasi atau otomatis identification location. Jadi di skema Raja ini bisa langsung tahu di mana pegawai absensinya itu sedang berlangsung. Jadi sudah tidak bisa lagi tipu-tipu gitu. Jadi misalnya pegawai lagi pilihan bekerjanya dari work from office, bisa langsung mengetahui absensinya ini menggunakan lokasi di mana. Jadi tidak bisa ditipu lagi. Nah, jadi keuntungannya ini juga terintegrasi dengan SIK atau Sistem Informasi Kepegawaian. Di kepegawaian sekarang ini tidak perlu lagi menginput data sanksi resmi, tapi sudah terinput otomatis terintegrasi ke sistem informasi kepegawaian. Tapi ini aplikasi skema Raja ini punya kekurangan juga. Itu aplikasi ini hanya bersifat sementara sampai adanya lebih atau perbaikannya lebih baik lagi. Juga yang kedua, kekurangannya aplikasi ini tidak akuratnya sistem lokasi dikarenakan terkendala dengan keakuratan device masing-masing pegawai. Jadi terkadang lokasi tidak sesuai nih dengan posisi pegawai. Ya namanya aspek kemampuan individu untuk beli device masing-masing itu kan tergantung ekonomi juga. Jadi ya kita maklumi mungkin itu mungkin kekurangannya untuk sementara. Tiga ini belum bisanya sistem face recognition. Jadi aplikasi ini tidak bisa mendetek siapa yang sedang mengabsensikan menggunakan absen ini. Jadi ya mungkin ini salah satu kekurangan juga ya. Tidak bisa membaca muka yang sedang absen itu siapa. Bisa jadi yang diabsenkan itu teman, jadi tidak pegawainya sendiri. Itu saja sih yang ini dari skema Raja itu sendiri kekurangan. Oke Mas, berarti skema Raja ya, jadi kekurangannya yaitu tidak adanya keterangan lokasi, terus tidak bisa mendeteksi siapa yang mengabsenkan pada saat itu. Jadi sama seperti Mas Akbar, ada sistem skema Raja juga untuk absensi, tapi di tempat kami itu ada tambahan lagi khusus yaitu dengan menggunakan sistem IMSIS. IMSIS itu Integrated Management Safety Information System yang dapat diakses melalui website imsis.djpu.dephub.go.id, dan itu hanya berlaku untuk perhubungan udara aja. Jadi mungkin teman-teman belum tahu juga nih terkait IMSIS. Di situ tuh tempat kita untuk absensi online juga, dan itu berfungsi sebagai pelayanan kepada stakeholder seperti maskapai penerbangan, lalu ada Angkasa Pura juga. Di situ buat akses di mana Direktorat Perhubungan Udara ini bisa mengetahui dan memonitor serta mengkontrol terkait lingkup kerja perhubungan udara tersebut. Nah, kan kita udah bahas nih tentang cara mewujudkan smart governance dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari mulai AP2KP untuk monitoring kegiatan personil, lalu ada skema Raja untuk absensi online, dan ada IMSIS juga yang tadi saya jelasin, di mana IMSIS tersebut untuk perantara dari DJPU dengan stakeholder seperti maskapai penerbangan itu ya. Lalu ngomong-ngomong kita sebagai calon ASN, ada nggak sih keterkaitan smart governance ini dengan manajemen ASN dan smart ASN, dan kira-kira teman-teman ada pandangan nggak terkait itu? Kalau menyangkut ini keterkaitannya, kalau saya rasa sih ada ya Mbak. Sangat ini sih, sangat berpengaruh sih. Jadi sangat berkaitan sih. Jadi kan sebenarnya kan penggunaan aplikasi-aplikasi ini tuh lebih untuk mempermudah kita ya. Jadi contohnya kayak tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya sih, mungkin
Jadi penggunaan aplikasi dalam untuk apa keterkaitannya dengan Smart ASN itu contohnya tadi aplikasi tadi yang Apilorape tadi itu kan sistem monitoring kinerja pegawai ya. Jadi kalau siang sebelum-sebelumnya kalau kita lihat zaman-zaman dulu ya, setiap orang tuh wajib ngirimin laporan bulanan kan ya, laporan bulanan. Jadi selama sebulan itu ngapain aja tuh. Jadi ngirimnya kan lebih ngirim masing-masing orang ngirim tuh ke kantor pusat, dan kantor pusat kan dari kepegawaian pusat kan pasti mereka ngecek satu-satu tuh, ngecek semua satu-satu, buka semua filenya satu-satu. Nah, dengan adanya ini kan jadi lebih memper dari mereka sendiri. Jadi nggak perlu lagi mereka mesti ngecek satu-satu, mesti beri penilaian satu-satu. Nah, dengan aplikasi ini kan udah otomatis ya gitu terintegrasi sendiri. Jadi udah langsung muncul tuh penilaian-penilaiannya. Jadi lebih memudahkan kita karena kan eh, kita di pelayan di daerah ya, namanya di daerah, kita ditempatkan di daerah-daerah itu kan kita melayani ya. Jadi kalau misalkan kita cuman kerja, kalau dengan adanya FFDOKP ini sih lebih jadi memudahkan kita supaya kita tuh lebih ke fokus ke melayani sih. Kan kalau misalkan kamu masih ngikuti zaman dulu ya, jadi kita tuh harus melayani, kita juga harus ngerjain yang hal-hal yang mungkin sebenarnya tuh gimana ya, ngerjain laporan bulanan kayak gitu gitu kan sebenarnya tuh lebih ke pribadi ya, lebih ke individu gitu. Nah, dengan ini sih jadi lebih gampang, jadi kita nggak terlalu begitu terfokus ke situ, nggak terlalu mikirin ke situ sih, lebih jadi lebih fokus buat pelayanan sih, jadi lebih memudahkan, jadi efisien lah waktunya gitu. Intinya Jadi lebih efektif, efisien, efisien lah ya. efektif ya. Oke, kalau Mas Akbar gimana inti dari keterkaitan antara penerapan tersebut dengan Smart ASN dan manajemen ASN? Nah, jadi kalau menurut pandangan saya berkaitan antara seperti fasilitas skema raja tadi itu dengan manajemen ASN atau smart ASN itu sesuai dengan visi misi presiden yang diarahkan sebelumnya untuk percepatan transformasi digital. Jadi skema raja ini sudah terjawab dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan juga nomor 5 tahun 2020. Kebijakan ini menggunakan skema raja sudah menjawab itu tadi dari Smart ASN, yaitu terintegrasinya data di satu pusat. Mungkin kedepannya sistem integrasi yang masih dalam perkembangan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa juga kedepannya semua instansi mempunyai absensi terintegrasi menjadi satu kesatuan. Di seluruh semua instansi itu sudah bisa menggunakan satu database. Di pemerintah kita sebagai ASN selalu mendukung kebijakan tersebut. Karena kan kita sebagai agen ke depan di masyarakat. Begitu Mbak Ida. Oke, cukup jelas banget ya dari sharing dan gambaran-gambaran serta pandangan dari teman-teman ini terkait penerapan smart governance pada SPB ini. Semoga kita sebagai ASN juga bisa memanfaatkan hal ini, terkhususnya kita bisa menerapkan dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Mungkin untuk diskusi kali ini cukup sampai di sini aja, dan semoga kita bisa bertemu di diskusi selanjutnya, dan kita berharap ASN bisa terus berkembang menjadi lebih baik dan kita pun bisa mengembangkan diri dan mengimplementasikan semuanya dengan baik. Terima kasih teman-teman atas sharing dan pendapatnya dan waktunya juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.